Statistik menunjukkan bulan Oktober merupakan bulan yang paling bullish untuk Bitcoin, sekalipun keadaan marketnya lagi di bear market. Hanya saja geopolitical tension di Timur Tengah sedang meningkat. Banyak orang yang takut market akan didump. Apakah di bulan ini akan menjadi Octobull atau Octobear? Kita akan bahas hal itu di video kali ini ya. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data, tanpa adanya bias ke sisi bull maupun ke sisi bear. Jadi pastikan kalian klik tombol like dan subscribe-nya, itu cepet dan gratis kok, cuma 2 detik. Supaya kalian gak ketinggalan infonya dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Amin. Bagi yang ingin masuk ke grup secara gratis, komen juga videonya ya. Setiap bulan itu kita selalu ngebagiin free membership Cuan Kripto yang diundi menggunakan YouTube Random Comment Picker. Pemenangnya diambil dari komen video yang ada di channel ini. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin, mulai dari Bitcoin, Ethereum, Chainlink, XRP, Matic, Solana, dan juga koin lain sesuai request kalian. Sekaligus saya juga sharing trading plan saat saya masuk ke suatu koin. Pemenangnya tersedia untuk 2 orang ya. Jadi kemungkinan kalian untuk menang itu cukup besar. Buat yang mau langsung join tanpa undian itu juga bisa. Nanti di akhir video dijelaskan. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu dari statistik monthly return-nya Bitcoin. Setelah closing bulan September yang hijau, yang merupakan kejadian langka banget nih karena dari 11 tahun terakhir, ini hanya terjadi 4 kali aja. Lalu di bulan Oktober yang 80% outputnya itu bullish, saat ini kita ngelihat justru malah memerah. Perlu dipahami kumpulan data yang kita lihat saat ini itu merupakan statistik. Sebagai analis, trader, atau investor, data statistik itu sangat penting untuk menentukan kemungkinan terjadinya output tertentu di masa mendatang. Tanpa kalian sadari, setiap harinya kalian juga menggunakan statistik dalam hidup. Contoh, misalkan kalian ingin ke suatu tempat atau ingin berangkat kerja. Hari Senin sampai Jumat lewat jalan biasa itu macet, sedangkan di Sabtu Minggu itu lancar. Dari informasi tersebut, hari Senin sampai Jumat kalian menggunakan jalan tol atau menggunakan transportasi bebas hambatan. Sedangkan di hari weekend nggak perlu lewat tol, jalan biasa aja itu lancar. Contoh simpelnya seperti itu ya. Jadi data statistik itu bisa digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan apa yang pernah terjadi sebelumnya. Hanya saja di dalam hidup itu nggak ada yang namanya kepastian ya. Begitupun di market. Tapi kalau berdasarkan data statistik ini, dari kejadian 10 tahun terakhir, bulan Oktober itu merupakan bulan yang paling bullish untuk Bitcoin. Persentasenya itu 80% terjadi output positif. Ini hanya 2 kali aja yang outputnya negatif. Rata-rata kenaikannya dalam 10 tahun terakhir di Oktober itu surplus 20%. Terlebih lagi yang paling bagus adalah saat di bulan Septembernya itu dapat output yang positif, kuarter 4 Bitcoin itu hijau semua. Di sini yang kita lihat itu dari data 10 tahun terakhir 3 kali nih ya. Bulan September ngasih return yang positif dan data kuarter 4-nya semuanya itu hijau. Sama sekali nggak ada yang closing merah. Di sini saya hanya membantu menjabarkan dan menjelaskan secara data yang pernah terjadi. Kalau datanya seperti ini, kira-kira kalian itu akan melakukan apa tuh di bulan ini? Mungkin beberapa dari kita itu takut karena keadaan di Timur Tengah ini lagi memanas. Beberapa investor di luar sana juga takut market akan ngedump dengan buruk. Karena di bulan April itu pernah terjadi ya, ketika konflik memanas, dalam beberapa menit aja Bitcoin ngedump $6.000. Beruntungnya beberapa upaya perdamaian dilakukan oleh Perdana Menteri Iran supaya konfliknya ini nggak lebih memanas. Karena apa yang dilakukan Iran itu dikatakan sebagai self-defense, yang hanya menargetkan ke fasilitas militernya. Semoga aja orang yang berwenang di Israel sana memiliki otak dan hati, supaya konfliknya nggak memanas. Uniknya kebanyakan orang saat ini itu hanya mementingkan keadaan market yang bisa ngedump, bukan keadaan perdamaian dunia atau nyawa manusia yang bisa melayang dengan mudah. Kita skip lah ya, nggak usah ngomongin politik. Lanjut nih, memang kita ada benarnya untuk ngelihat secara makroekonomik, sekaligus geopolitical tension. Hanya saja jangan sampai hal itu membuat fokus kita hilang terhadap kesempatan yang ada di depan mata kita sendiri. Secara market sentiment yang diambil dari beberapa forum, indeksnya saat ini itu mendekati extreme fear. Kalau kalian kira-kira seperti apa nih? Tulis dong di kolom komentar apa yang akan kalian lakukan di bulan Oktober ini. Sekarang kita ngeliat secara teknikalnya ya. Tapi sebelum itu, kalau kalian ngerasa konten ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Nggak ada ruginya bagi kalian. Kalau nggak suka juga boleh dislike, supaya algoritma YouTube kedepannya nggak akan menampilkan video dari channel Cuan Kripto ini lagi. Itu yang membuat kalian rugi. Sekarang kita ngeliat ke teknikalnya ya. Di Bitcoin Weekly Time Frame, Bitcoin ini ada penurunan yang lumayan tajam dari beberapa hari terakhir.
Tapi bentuk penurunan Bitcoin ini masih dalam kondisi yang wajar. Saat ini juga Bitcoin masih tertahan di 21 exponential weekly moving average. 21 exponential weekly moving average itu merupakan indikator yang cukup penting, karena indikator tersebut bisa merepresentasikan dengan cepat keadaan trending market. Lebih tepatnya apakah kita lagi berada di bull market atau di bear market. Saat ini harga Bitcoin masih holding ya di weekly 21 exponential moving average ini. Setelah adanya breakout di retest, itu merupakan hal yang wajar banget kalau kita ngeliat dari segi teknikal. Selama secara weekly time frame kita masih berada di atas 21 exponential moving average, bull masih memegang kendali. Terlebih pergerakan minggu lalu itu udah berhasil membuat Bitcoin terbentuk higher high. Ini pertama kalinya loh Bitcoin membuat higher high semenjak 6 bulan terakhir ini. Karena kalau kita ngelihat itu dari bulan Maret selalu terbentuk lower high terus. Dan baru aja bulan lalu Bitcoin berhasil membentuk struktur bullish, yaitu terbentuk higher high dan juga higher low. Kita turun ke daily time frame, dropnya Bitcoin ini masih wajar banget ya. Dan juga Bitcoin sekarang itu masih tertahan area supportnya di 60.000 sampai ke 61.000. Ini juga teritori area support all time high sebelumnya nih. Dan ini merupakan area support yang cukup besar. Market juga bergerak dalam struktur ya. Kalau lagi uptrend, market membentuk higher high dan juga higher low. Kalau lagi downtrend, market membentuk lower high dan juga lower low. Dan kalau konsolidasi, marketnya itu bergerak biasanya menyamping atau bergerak dalam sebuah range seperti ini. Tapi biasanya jika mau ada perubahan di struktur market, market itu ngasih tanda. Contohnya di sini itu kan kita ngelihat secara garis besar nih ya. Ini terbentuk konsolidasi dan konsolidasinya itu bentuknya downtrend, membentuk lower high dan juga lower low terus. Nah, sebulan belakangan kita baru ngelihat mulai ada tanda-tanda pembalikan arah di market nih. Ini udah membentuk higher low dan juga higher high, yang artinya market udah mulai trending naik dari yang sebelumnya trending turun. Tanda-tanda seperti ini itu yang biasanya merubah struktur market secara garis besar, atau dengan kata lain struktur market yang sebelumnya konsolidasi secara garis besar ini akan segera berakhir. Jadi berdasarkan teknikal seharusnya kita nggak akan lama lagi ngelihat Bitcoin yang probability-nya besar banget untuk breakout ke atas. Apalagi ini udah clear membuat higher high yang mengkonfirmasi struktur itu udah balik arah. Saat ini harga sedang mencari atau membuat base untuk higher low-nya ya. Jadi harganya udah nggak naik turun gini-gini aja. Ya, gini-gini aja, lancar job kamu ya. Nah, semoga aja kenaikannya lancar, apalagi statistik Oktober itu merupakan bulan yang paling bullish buat Bitcoin. Ditambah lagi kejadian luar biasa saat September itu hijau, sisa kuartal terakhirnya itu dari data ini selalu hijau. Kurang lebih simpelnya seperti itu ya. Di next update kita akan ngebahas Jerome Powell speech kemarin, karena menurut saya ada beberapa bagian yang sedikit janggal tentang keadaan ekonomi di Amerika Serikat. Kita akan simpan ini di next update ya. Kalau kalian ngerasa terbantu dengan videonya, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya, itu cepat dan gratis kok. Dan kalau kalian nggak suka, silahkan dislike aja, supaya kedepannya YouTube nggak akan menampilkan video dari channel Cuan Kripto lagi. Oh iya, saya sampai lupa nih, ini udah masuk bulan Oktober ya, kita adakan undian dulu deh untuk 2 orang yang beruntung yang berhak masuk ke grup membership Cuan Kripto. Pertama itu saya mau ngambil dari video yang terakhir ini, langsung aja kita undi pemenangnya ya. Dan pemenangnya adalah Ngadiso Adi 6793. Dan untuk pemenang kedua saya mau ngambil dari video yang ini deh, langsung aja kita undi pemenangnya ya. Dan pemenangnya adalah Virat Yugargono 688. Selamat buat para pemenang, langsung aja chat admin yang ada di deskripsi. Bagi yang belum beruntung, mungkin undian di akhir bulan nanti itu kalian bisa menang. Kalau mau langsung join ke grup, itu juga bisa. Ini merupakan grup berbayar tapi murah banget. Nggak sebanding deh sama aset kalian dan juga edukasi yang didapat. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin mulai dari Bitcoin, Ethereum, Chainlink, XRP, Matic, Solana, dan juga koin request kalian. Sekaligus, jika ada kesempatan untuk masuk market, saya sharing koin apa dan juga trading plan-nya. Bagi yang berminat join ke grup, lanjut tonton klip video berikut ini ya. Saya tunggu di grup dan sampai ketemu di update selanjutnya. Salam cuan. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa
analisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini, ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.